Shalom. Sehat semuanya? Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang udah 3 kali ibadah di sini ya. Ya. Saudara baru lompat sekali, mereka lompat 3 kali ya. Bahkan kalau ibadah 4 kelihatannya dari fisik siap ya. Ya. Kelihatannya nanti tutup doa berkat kita nyanyi lagu yang tadi ya. Ya, yang apa itu? Ku menang gitu ya. Ku menang gitu ya. Pokoknya saya cuma ingat itu. Ya, boleh ya? Nanti di akhir ibadah ya. Baik, saudara, hari ini saya ingin sharing kepada saudara hal yang Yesus tempuh, tapi kita jarang tempuh. Hari ini kita akan belajar sama-sama sebuah jalan yang sunyi yang kita suka hindari. Jalan yang sepi, sunyi, tapi ujungnya menghasilkan banyak hal. Namun jalan yang sepi, sunyi ini seringkali dalam kehidupan kita justru jauh-jauh dari situ. Oke? Dan saya berharap firman Tuhan ini akan bisa menolong kita siang hari ini. Dan sebagai pemandu pertanyaan yang sederhana buat kita semua, kapan terakhir kali Anda benar-benar diam di hadapan Tuhan? Oke? Kapan terakhir kali kita diam gak pegang ponsel? Yang pegang langsung taruh. Kapan terakhir kali kita diam gak memikirkan pekerjaan? Kapan terakhir kali kita diam sambil gak khawatir? Kapan terakhir kali kita diam tanpa takut? Yang ada hanya benar-benar diam, yang ada hanya benar-benar hadir, yang ada hanya benar-benar bersama Allah, bersama Tuhan. Dalam kehidupan kita seringkali kita rajin berdoa tapi kita gak pernah mendengarkan Dia dalam doa kita. Mau bukti? Saya tanya sekarang. Saudara masih rajin berdoa? Masih ya? Yang masih katakan amin. Atau saudara masih rajin berdosa? Enggak ya. Nah, tidak serta-merta karena saudara rajin berdoa, itu sama dengan saudara rajin mendengarkan Dia dalam doamu. Itu 2 hal yang berbeda. Saya ulang ya. Kalau saya tanya masih rajin berdoa? Masih rajin berkhotbah Jeff? Masih, haleluya. 3 kali ini. Kok kayak marah ya? Enggak ya. Curhat katanya. Saudara, kalau pertanyaannya masih rajin pelayanan? Rajin. Kurang apa 3 kali? Kalau bisa 5 kali. Nah, enggak menjamin karena saudara rajin berdoa tiap hari, itu sama dengan saudara rajin mendengar Tuhan berbicara dalam doamu. Halo? Itu 2 hal yang berbeda. Tidak menjamin karena saya rajin pelayanan, berarti saya sering bersama Tuhan dalam doa dan pelayanan saya. 2 hal yang beda. Jangan salah kaprah ya. Nggak ada jaminan orang yang rajin pelayanan, rajin khotbah apalagi kayak saya. Udah nggak kayak saudara, kayak saya. Saudara mukanya rajin berdoa soalnya. Nggak ada jaminan karena saya rajin khotbah, saya rajin pelayanan, saya rajin nyiapin khotbah. Itu sama dengan saya rajin mendengarkan Tuhan berbicara dalam hidup saya. Kita kurang diam. Anda tahu nggak? Kalau Anda nggak diam, dampaknya tahu nggak? Pengenalanmu dangkal. Saya ulang ya. Tanpa diam, pengenalanmu akan Tuhan dangkal. Anda tahu gimana caranya saya kenal Henry? Tahu. Gampang. Banyak diam, dia yang bicara sama saya. Saya diam dan dengarkan dia. Saya makin kenal dia.
Sama dengan Tuhan sama. Saudara hanya akan makin dalam mengenal Tuhan. Kedalaman saudara justru datang waktu saudara datang ibadah. Gak cuma datang ibadah, saudara mengambil waktu-waktu bersama Tuhan dalam diammu. Karena waktu saudara diam, saudara download seluruh isi hati Tuhan. Saudara kalau masih punya orang tua, saudara akan tahu isi hati orang tuamu dari mana. Anda ketemu orang tuamu dan Anda ngomong gitu. Enggak. Saudara posisikan diri diam. Dan orang tuamu yang banyak bicara sama saudara. Dan disitulah saudara jadi kenal isi hati. Nah, hari ini kita akan belajar. Silent and solitude. Menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dalam keheningan. Banyak orang hening tidur. Dan berharap terobosan terjadi. Oke? Kalau dari wajah, heningnya nggak tidur, ngelihat saya semua. Mengapa topik ini jadi penting? Mengapa topik silent and solitude jadi penting? Kalau saudara lihat gambar inilah yang mewakili kenapa kita sulit banget diam. Kenapa silent and solitude penting? Karena setiap hari waktu kita bangun, bahkan kita dengar firman, ribuan ratusan notifikasi masuk di WA kita. Dan saya berkata gini, jangan-jangan Tuhan lagi kirim WA. Makanya kita susah diam. Bahkan waktu worship tadi. Lagunya apa tadi penutupnya? Itu Cialin. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Sambil ketik nih. Kau juru selamatku. Hadir, lahir ya. Hadir sih enggak, lahir tok. Lahir di hatiku, mengubah hidupku. Ntar lagi selesai, ntar lagi baru mulai ibadah. Kita memang gak bisa tenang. Kita gak mendisiplinkan diri kita untuk, nih taruh, nih. Saya bawa kenapa? Karena ada catatan khotbah di sini. Bangun pagi, udah rame. Anda tahu nggak kita hidup di situasi dunia yang rame, yang gaduh. Sejak pagimu itu udah gaduh. Halo? Sejak bangun pagi Anda udah disambut dengan kegaduhan. Sejak bangun pagi Anda udah mikir-mikir, kok orang itu belum jawab WA saya dari tadi malam. Dan begitu bangun pagi, Anda buka sekali, Anda lihat sepanjang hari. Apalagi, kenapa topik ini jadi penting? Karena tuntutan, tekanan, pekerjaan gak ada habis-habisnya. Sampai kita kehilangan waktu diam. Apalagi, kenapa topik ini penting? Karena pikiran kita gak bisa disiplin. Pikiran kita traveling kemana-mana, pikiran kita liburan kemana-mana, lagi dengerin khotbah kayak gini nggak bisa tenang, nggak bisa teduh, sambil mikir abis ini makan di mana. Makanya ini jadi penting. Kita rajin bergerak tapi jarang berhenti. Kita sering berbicara kepada Tuhan tapi jarang mendengarnya. Jadi kalau Anda bilang ini, masih sering berdoa? Pasti masih. Jangan berhenti di pertanyaan itu. Itu bukan pertanyaan pemberdayaan. Jadi kalau Anda tanya sama anggota komsel, Bu, Ci, kok masih doa? Dia jawab, masih. Sampai Tuhan gak berdoa, Anda berdoa. Masih. Masalahnya bukan Anda berdoa apa enggak. Pertanyaan pemberdayaan itu gini. Masih gak kamu mendengarkan Tuhan bicara? Bingung tuh pasti jawabnya. Karena kalau ditanya, masih doa? Masih. Haleluya, gitu kan. Masih doa?
Sampai rentetan nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Pasti itu udah pasti. Tapi pertanyaannya, masihkah Anda mendengar Tuhan berbicara? Yang bikin kita kuat melangkah 2026 bukan karena kita berdoa. Tapi karena kita mendengar Tuhan berbicara dalam doa kita. Karena kalau enggak, buntu Anda. Tuhan itu kalau bicara konstan. Tuhan itu kalau kasih arahan konsisten. Gak kayak saya. Hari ini Anda tanya, buntu saya. Besok Anda tanya, penuh hikmat saya. Lusanya Anda tanya, jawaban yang kemarin sama hari ini beda. Andaikan Yesus yang Anda sembah, Tuhan yang Anda sembah itu punya model seperti itu, coba. Makanya dengar baik-baik. Kalau batinmu hening, hidupmu bening. Itu. Ya. Nih. Anda tahu nggak? Jiwa itu disembuhkan di mana? Jiwamu yang pahit sembuhnya di mana? Di ruang doamu. Anda tahu nggak? Identitasmu diperbaharui, imanmu diangkat kembali sama Tuhan. Di mana? Bukan ruang ibadah. Oke? Di waktu-waktu teduhmu. Karena Yesus telah membuktikan itu dan saya mencontek seluruh rekam jejak dan gaya hidupnya. Kita kebalik sekarang. Kita pelayanan supaya kuat. Duh, gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Anda pelayanan supaya Anda jadi kuat. Makanya untuk makin kuat, makin banyak pelayanan. Karena Anda berpikir makin banyak pelayanan, makin kuat. Gak ada ayatnya. Justru karena Anda kuat di dalam Tuhan, rohmu kuat, jiwamu kuat, makanya aktivitas pelayananmu berdampak, gak burn out. Hari ini kita balik kan? Kita pakai alasan pelayanan itu bikin capek. Gak ada ayatnya, bos. Jangan bikin ayat sendiri. Untung gak ada yang pernah konseling sama saya kayak gitu. Saya suruh baca Alkitab dia. Oh iya, mana ada orang yang fokus pelayanan. Jadi maafkan saya ya. Supaya sama rata pesannya. Tadi juga saya udah kasih tahu di Raya 2 dan Raya 1. Ibadah 1 dan 2. Jadi, saya tunjukkan ini aja dulu. Biar gak lama. Ini dulu. Mazmur 46 ayat 10. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kita semua ini hanya akan tahu siapa Allah kita. Kita akan tahu siapa Tuhan kita. Langkah pertama, diam. Diamlah dan ketahuilah. Diam dulu baru Anda tahu. Jadi bukan tahu dulu baru diam. Paham? Diam dulu, diam. Baru Anda akan tahu. Pribadi yang lagi bicara sama saudara. Dan di ayat ini gak tulis, diamlah. Masalahmu pasti beres. Masalah tetap ada, goncangan tetap ada, makin banyak di 2026. Tapi diammu akan membuat Anda punya kekuatan melewati semuanya. Tuhan gak janji dengan Anda diam beres masalahmu. Dia. Gak ada. Justru dengan Anda diam, Anda tahu langkah berikutnya apa. Makanya saya tulis di situ, masalah rohani terbesar bukanlah aktivitas. Jadi kalau pelayananmu bikin Anda burn out, berarti ada yang salah dari fokus pelayananmu, bukan pelayananmu, bukan. Ulang. Jadi kalau Anda burn out dalam pelayanan, burn out jadi PJ, PK. Oke, saya capek jadi pemimpin jemaat. Saya mau jadi PJ, penatua jemaat. Boleh. Sama-sama PJ. Jadi kalau Anda lelah, Anda capek dalam pelayanan, berarti yang bikin Anda lelah capek itu karena Anda gak fokus pada apa yang akan Anda lakukan. Makanya Anda capek. Aktivitas pelayananmu menjadikan alasan kan,
Anda capek, sementara Yesus enggak. Dia fokus dalam pelayanannya, makanya sesibuk apapun dia enggak terdistract. Dia fokus. Halo? Kalau Anda fokus pada pelayanan, Anda akan lihat buah dari pelayananmu. Berarti kalau kita udah capek dalam pelayanan, berarti sebagai PK atau PJ, kita udah gak fokus ngurus jiwa. Kita fokus ngurus diri sendiri dan ngurus konsumsinya besok apa. Halo? Saudara ngelihat saya, setuju ya? Kelihatannya terhubung tapi sebenarnya gak hadir. Oke? Jadi jangan ganti, ingat, jangan ganti aktivitas-aktivitas pelayananmu. Saya melayani supaya saya kuat. Loh, gawat. Kalau Anda pelayanan supaya Anda kuat, berarti kuatmu itu datang dari luar. Loh enggak, benar gak sih? Supaya saya kuat, jadwal khotbah saya sampai 2030 terisi. Bukan gitu. Jadi jangan men-shifting, mengkonversi. Saya aktif melayani supaya saya kuat. Gak ada ayatnya. Anda kuat, makanya Anda bisa melayani. Jadi jangan dibalik. Makanya begitu Anda balik, di sini gak memberi Anda kepuasan. Anda gak semangat lagi loh melayani. Karena unfokus. Apa itu silent dan apa itu solitude? Silent itu apa? Menutup sumber suara dari luar. Itu silent. Halo? Loh, Anda, saya khotbah kayak gini aja. Ada sumber suara dari luar enggak? Loh ada. Dia enggak bersuara kencang. Tapi dia muncul di pikiranmu dan di hatimu nih. Jadi silent itu Anda menutup sumber suara dari luar. Kalau Anda tutup sumber suara dari luar, berarti Anda mengizinkan suara yang dari dalam itu berperan dan menguat. Makanya coba lihat. Orang yang susah dengar suara Tuhan, kenapa? Karena sibuk cari suara dari luar. Halo? Makanya dia sibuk cari pendeta untuk dengar suara Tuhan. Dan lebih lucunya, Anda tanya sama pendeta yang untuk dengar suara Tuhan, sementara pendeta juga lagi sibuk dengar suara Tuhan. Halo? Itu fatal loh. Seakan-akan Tuhan gak bicara lewat di dalam diri Anda loh. Kenapa? Karena gak silent. Apalagi menenangkan suara batin. Oke? Anda gak mengizinkan suara batinmu bersuara dengan keras. Karena Anda sibuk dengar apa kata orang. Kalau 20 orang yang Anda dengar, saya jamin Anda makin bingung. Anda gak punya kepastian memilih, gak punya kepastian mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena 20 orang yang Anda jumpai, 20-20-nya punya jawaban berbeda. Tuhanmu punya jawaban yang pasti. Dan di mana Anda temui dia? Di hadiratnya. Paham? Jelas, saya kasih contoh ya. Siapa? Pak Daud, maju. Hen, bantu. Stay here. Come here. Maju. Kasih contoh. Enaknya di mana ya? Di sini. Hadap sana. One line, satu line. Nah, kayak gini ya. Ini ruang doa saya nih. Saya doa nih. Oke, Anda tahu nggak? Tuhan itu udah menyediakan semuanya di sini. Dia menyediakan tuntunan. Oke? Dia menyediakan kekuatan. Dia menyediakan ketepatan. Oke? Pak Daud apa? Ketepatan. Apa? Kekuatan. Tuntunan.
Jadi gini, waktu saya doa, saya cari Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan lewat silent and solitude saya itu lagi sedang mengambil semua yang Tuhan punya. Jadi semua identitas Tuhan yang Ketepatan. yang Kekuatan. Tuntunan. itu jadi milik saya enggak? Makanya begitu ketemu Kohusin diskusi, saya punya tuntunan enggak? Saya rilis tuntunan. Begitu saya ketemu Cis, butuh kekuatan kan? Saya rilis kekuatan. Ketemu Jayadi, yang confused, yang bingung dari wajahnya misalnya. Karena saya mengambil ketepatan, saya rilis ketepatan. Ngambilnya di mana? Halo? Pantas nggak ngambil di sini, ya nggak pernah ada di sana. Terus karena nggak ada yang di sana, cari yang di sana sini. Kok Jeff gimana ya? Tahun depan gimana? Jawabannya berdoa. Paham maksud saya? Jelas sampai sini? Jadi semua yang mereka punya ini, yang mewakili seluruh sifat, karakter, kekuatan Tuhan, saya ambil semuanya. Saya ambil tuh. Butuh kekuatan? Ada. Butuh tuntunan? Ada. Butuh ketepatan? Ada. Saya ngambil semuanya. Jadi bukan gini. Saya sibuk untuk saya dapatkan ini. Matilah Anda. Mati beneran. Oke? Paham sampai sini? Silakan duduk. Makasih. Keheningan, lihat. Menyerahkan kendali. Membuka hati mendengarkan Tuhan berbicara. Keheningan bukan sekedar tidak bicara, tapi menundukkan suara ego. Anda tahu nggak, egomu itu nggak bisa dikalahkan orang lain. Egomu itu nggak bisa ditaklukkan sama pemimpinmu. Egomu hanya bisa ditaklukkan secara utuh, tuntas di hadirat Tuhan. Apa itu solitude? Bukan mengisolasi diri. Bukan. Kok Jeff, sorry, mau healing dulu. Healing sampai hilang Anda. Solitude itu apa? Bukan lari dari masalah. Bukan. Solitude itu apa? Bukan menjauh dari komunitas. Sorry ya, 6 bulan ini saya nggak komsel dulu. Saya mau off dulu, libur 6 bulan karena banyak masalah. Berharap masalahnya makin banyak. Solitude juga bukan hanyut dalam kesendirian, kesepian, jadi self pity, mengasihani diri sendiri. No, menyendiri adalah menghadirkan diri secara penuh bersama Tuhan tanpa distraksi. Kita fokus. Oke, cepat. 3 momen besar dalam kehidupan Yesus. Anda lihat ini, Anda lihat. Ya, berharap 3 momentum ini jadi panduan kita di 2026 nanti. Tuh, lihat yang pertama. Sebelum pelayanan publik, 40 hari hening dan menyendiri. Yesus, Alkitab menulis ayat yang kedua Matius pasal 4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ini kita hapus. Yang kita baca cuman ini. Akhirnya laparlah saya. Sebelum melakukan mujizat pertama. Pernikahan di Kana. Dia telah mendownload seluruh kekuatan bapaknya. Di 40 hari itu. Apalagi? Sebelum berkhotbah. Loh, sebelum berkhotbah, khotbah di bukit. Sebelum itu Matius pasal yang kelima dia mulai khotbah.
Matius pasal 4 dia puasa. Sebelum memilih murid, Yesus tidak langsung sibuk. Ia justru masuk dalam puasa, bukan ke panggung pelayanan. Buat Anda pebisnis, dengar baik-baik. Pengalamanmu gak cukup pas untuk Anda bawa di 2026. Ya, saya kasih tahu. Jangan merasa paling hebat. Jangan merasa paling mampu. Ya, andalkan Tuhan. Anda jangan berpikir gini, saya punya pengalaman kok. Anda orang pertama yang terkapar. Bukan doa saya, tapi pengakuan Anda bukan kepada Yesus. Tapi pada pengalamanmu. Oke, apa lagi? Balik dulu. Keheningan mendahului pelayanan. Baca sama-sama, 2, 3. Yang kedua. Setelah pelayanan yang sangat menyita waktu. Anda lihat Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sibuk. Menyita waktu pelayanannya sampai Alkitab bilang ini. Bahkan makan aja gak sempat, istirahat aja sejenak. Bayangkan, kita makan sampai kenyang. Istirahat sampai limpah. Yesus makan secukupnya, istirahat sejenak. Yesus mencari keheningan sebagai sumber kekuatan. Coba, sumber kekuatan Anda apa coba? Kebugaran roh menuntut kedisiplinan rohani. Nggak ada kebugaran roh itu tanpa disiplin. Merenungkan firman, berdoa, nggak ada. Nggak ada shortcut, nggak ada. Pelayanan gak bakal ngasih itu Anda. Justru karena Anda punya itu, Anda kasih itu. Jangan dibalik. Oke? Lanjut, yang ketiga. Sebelum tanda merah muncul. Anda tahu tanda merah ya? Yaitu berhenti maksudnya. Sebelum mengambil keputusan besar. Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Setelah dia ke bukit berdoa. Dan Alkitab bilang semalam-malaman dia berdoa kepada Bapanya. Langsung ketika hari siang. Langsung 12 pindah ke 13. Ketika hari siang. Gawat, milih murid aja. Akurat. Milih teman bisnis. Itu bukan dari apa kata orang. Tapi dari ruang doanya. Baca. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Bayangkan dipanggil murid ditutup dengan rasul. Anda tahu gak? Tahu ngerti maksudnya? Yesus lahir. Yesus itu bukan cuma lahir. Tapi dia diutus. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dia diutus, berarti dia bawa misi kerajaan Bapaknya. Gak cuma lahir. Dia orang utusan. Kata zaman lahir dari kedalaman. Makanya lihat. Kita menyerang roh-roh kedangkalan. Hikmat dangkal, perkataan dangkal, doa dangkal. Aduh, berat. Halo? Apalagi? Ya tutup. Pemain keyboard, bantu saya. Udah mau selesai. Saudara senang dengan kata selesai? Apa yang terjadi dalam silence and solitude? Ini. Tuh. Orang itu ya, kalau banyak di hadirat Tuhan, banyak lihat salahnya daripada lihat salah orang lain. Orang itu kalau di hadirat Tuhan, gini, tahu nggak? Roh Kudus itu tata ulang batin saya. Jeff, 3 hari yang lalu waktu kamu ketemu si itu, motifmu itu loh jahat. Waktu saya di silent and solitude, Tuhan itu bongkar jiwa saya. Di bagian ini, kamu rawan nak. Halo?
Di hadirat Tuhan itu, di silent and solitude, Tuhan itu kasih tahu. Motifmu dekati orang itu. Jahat kamu. Halo? Tuh, Roh Kudus nata ulang batin kita. Kita mulai melihat apa yang salah, apa yang perlu diserahkan, dan apa yang perlu dipersiapkan, dan apa yang harus dilakukan. 2026 mau gimana? Roh Kudus yang tuntun. Anda jumpai dia. Dan kalau ia datang, Yohanes 16 ayat 8, ia akan menginsafkan. Pantas. Daud itu selalu menemukan tempat terbaik untuk jiwanya pulih. Bangkitlah hai jiwaku, dan jangan lupa kebaikan Tuhan. Loh, tenanglah hai jiwaku. Orang yang berantakan, di hadirat Tuhan, Tuhan bongkar semuanya. Anda merasa lebih dari orang lain, di hadirat Tuhan, Tuhan kasih tahu, kamu sombong. Amin. Anda tahu nggak? Waktu kita silent and solitude, kita lagi belajar mendengar suara Tuhan dengan lebih jernih. Anda tahu nggak? Waktu Anda hening, Anda diam, Anda sedang membuat firman yang di kepalamu turun di hatimu. Makanya orang Kristen yang nggak pernah punya waktu hening, firman itu cuma nyantol di kepalanya. Nggak jadi realitas batin di hatinya. Berat itu perjalanannya. Berat. Kalau ditanya tahu firman, tahu, hafal. Anda tahu saat kapan firman yang di kepalamu itu jatuh di hatimu? Gampang. Dalam keheninganmu itu. Tuhan bawa dari kepalamu, landing di hatimu. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Tahu nggak? Tahu nggak? Alasan domba-domba itu mengikuti dia. Alasan domba-domba itu ngikuti gembalanya. Jawabannya ada, karena mereka mengenal suaranya. Jadi gini, kepastian mengikuti tuntunan gembalanya karena ketajaman pengenalan. Makanya gak ragu ikut Tuhan. Gak ragu Tuhan suruh nyebrang kemanapun. Tuhan suruh ngelakuin apa. Gak pernah ragu, langsung putuskan. Ya. Kenapa? Karena mengenal. Waktu silent and solitude, iman kita menjadi tenang bukan gelisah. Halo? Kita gak lagi dipimpin oleh kecemasan dan ketakutan, tetapi ketenangan dan kepercayaan. Halo? Waktu Anda keluar dari ruangan ini, keluar ya. Ketemu orang di luar sana, nanti sore ketemu. Oke? Terus Anda baca berita. Keadaan Indonesia lagi gak baik-baik saja. Anda lihat faktanya kan? Dalam silent and solitude, tiba-tiba Anda dengar gini, gak usah khawatir, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Loh, Anda keluar lagi. Ketemu, Anda lihat Anda dipimpin dengan khawatirmu, takutmu. Anda keluar dari situ, Anda masuk di sini. Begitu Anda hening, tiba-tiba Anda bisa dengar gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Anda keluar lagi. Jeff, aduh, masa depan anakmu bahaya di ujung tanduk. Begitu saya silent and solitude, Tuhan tiba-tiba bilang gini, Jeff, masa depan anakmu ada dalam kendaliku. Masa depannya sungguh ada dan harapannya gak akan pernah hilang. Keluar lagi. Penuh khawatir. Tiba-tiba saya dengar lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Loh, coba, di mana itu? Di mana? Di sini. Halo, kekuatannya di sini. Karena yang di luar sana gak memberikan kepastian apapun, percayalah. Malah Anda head to head dengan ini, Anda menang.
Oke, jadi waktu Anda nyanyi, ku menang bersama Yesus tuh benar-benar menang. Kenapa? Firman yang di kepala turun ke hati. Dan begitu turun di hati, Alkitab bilang semua yang udah turun di hati jadi belief, jadi iman, percaya. Lah selama ini cuma di kepalamu. Oke? Tutup. Udah merah. Bagaimana melatih silent and solitude? Sediakan waktu hening rohani. Setiap hari coba. Dengar ya, diam itu disiplin. Karena kita itu udah gaduh. Bangun pagi gaduh, di tengah perjalanan gaduh, di sepanjang jalan. Bahkan mau tidur itu loh, udah tidur. Bangun lagi loh. Ih kok tahu pengalaman. Kurang gaduh apa coba? Lagi datang Tuhan di pagi hari. Lagi Aduh, dia udah jawab belum ya? Tadi malam WA, kok belum dijawab-jawab? Aduh, hold sebentar Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Tapi di dalam Dia yang memberi. Terus gimana teman-teman? Jangan membawa kebisingan masuk ke dalam ruang doa dan perenungan firman. Jangan. Udah gaduh di luar. Saya baca berita. Para ekonom merujuk kondisi 2026. Berhati-hati di semester pertama. Ada gejolak di 6 bulan pertama kondisi bangsa ini. Berhati-hatilah Anda pebisnis. Saya baca rujukan itu dan saya dikasih tahu A1. Orang itu kasih tahu teman saya cerita sama saya. Jeff, kasih tahu sama teman-teman pebisnis. Ini datang langsung dari A1. 6 bulan pertama semester pertama akan ada gejolak. Berhati-hatilah. Kalau Anda gak andalkan Tuhan. Terakhir, latih kehadiran Tuhan sepanjang hari. Ambil waktu beberapa menit hening sebelum meeting. Hening. Ambil waktu dimanapun di kendaraan sebelum bicara sama orang. Halo? Anda tahu gak? Orang-orang yang jiwanya sibuk. Pasti 1.000.000%. Saya jamin rohaninya tumpul. Pasti. Makanya apa? Kalau rohani udah tumpul apa? Kehilangan sensitivitas di hadirat Tuhan. Lagi nyembah kayak gini, gak ngerasa Tuhan. Apalagi? Gaduh, gak bisa tenang. Gak bisa. Apalagi? Gak bisa dapat arah. Karena jiwanya rapuh, jiwanya gaduh, jiwanya sibuk. Amin. Kalau saudara ingin baca buku, saya rekomen Anda baca buku ini. Saya baca buku ini, gila, ditampar-tampar. Baca sebentar nangis, baca sebentar stop nangis. Ditonjok-tonjok. Aduh, si Ruth Haley Barton. Dia menulis sebuah buku yang powerful banget. Oke? Invitation to Solitude and Silence. Undangan untuk solitude dan silent. Dia nulis gini, in the quiet, our soul comes out of hiding. Di dalam keheningan, jiwa kita keluar dari tempat persembunyian. Anda mau tahu siapa Anda yang sesungguhnya? Jangan tanya dari orang, pasti semuanya bilang, baik, baik. Ih, baik banget. Begitu Anda di hadapan Tuhan, Tuhan bilang gini, Kak, kemarin waktu kamu ngomong itu, kamu lagi nyimpang, ambil untung dari orang. Kamu dekati orang itu kan punya maksud. Tuh, saya pengen kasih tahu itu. Roh Kudus. Oke? Amin, teman-teman.
thank you. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Mari buka kedua tangan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes.